Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, insyaallah kita akan belajar 100 hadis populer dan hari ini kita masuk ke hadis yang ke-35. Boleh dibantu Ustaz Afgan? Silakan. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dalam hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu ada beberapa riwayat. Ya, jadi ada beberapa versi isi hadis. Ya, di antaranya apa? Di antaranya ada yang diriwayatkan oleh periwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kalau kita perawi hadisnya Abu Hurairah, kalau ini Abu Sa'id Al-Khudri, dan oleh perawi Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, mereka berkata bahwa mereka mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laisa ka kadziba ala ahadin. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Bedanya apa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Bedanya, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lebih pendek daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, kalau tadi Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, beliau mengatakan bahwa berdusta kepada Nabi itu hukumnya lebih besar, berbeda ketika kita berdusta kepada sesama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya itu sudah levelnya sudah lebih tinggi lagi, ya. Kalau kita berdusta kepada teman kita, hukumnya apa ibu-ibu? Boleh napa mboten? Dosa. Dosane napa? Dosa besar, ya kan ya? Nah, berdusta atas nama Nabi itu di atasnya. Jadi ternyata dosa besar tuh ada level-levelnya. Ya kan, kita selama ini taunya dosa dibagi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan kita tahu doabitnya apa saja ibu-ibu. Ketika dosa itu disebut dosa besar, yang pertama ketentuannya, syaratnya apa? Ketika adanya ancaman, Masya Allah. Yang kedua, adanya kata laknat, Masya Allah. Yang ketiga, apa Mbak Ola? Laisa minna, ya, bukan bagian dari kami, ya. Ada kata laisa minna. Ada lagi? Adanya hukuman atau had, Masya Allah. Ada lagi? Dosa tersebut disebutkan di dalam Al-Quran. Itu dosa besar. Contoh, di dalam Al-Quran kita dilarang untuk membunuh. Nah, itu dosa besar. Di dalam Al-Quran kita dilarang untuk mencuri. Itu dosa besar. Di dalam Al-Quran kita dilarang untuk minum minuman keras. Itu juga dosa besar. Di dalam Al-Quran kita dilarang untuk memakan bangkai. Maka itu juga dosa besar. Jadi dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, kata para ulama, maka semuanya rata-rata dosa besar. Ya, jadi kita tahu bahwa dosa besar itu adalah sesuatu
yang memang ada batasannya, Mbak. Dan dosa besar ini tidak bisa dihapuskan dengan amal solih saja. Ingat, ketika kita berpuasa, ketika kita sholat, di antara sholat dan sholat yang lainnya, antara umroh dengan umroh lainnya, itu hanya berlaku untuk menghapus dosa kecil. Dosa besar dihapus dengan bertaubat. Yo ibu-ibu, kita kan Masya Allah ya, sudah berada di bulan apa ini kita? Sya'ban. Berapa hari lagi kita menuju Ramadan? Kurang dari 1 bulan ya. Sekarang kita tanggal berapa sih? Tanggal 11. Ramadan tanggal 1. Ya Masya Allah, berarti kan nggak sampai 1 bulan. Ya Masya Allah. Dan di antara tugas kita nih ibu-ibu, biar nggak keteteran pas Ramadan, baca dulu atau kan biasanya pertanyaan gitu, baca dulu atau tadabbur, ya baca atau menghafal gitu ya. Maka mulai dicicil yuk, bismillah yuk. Di bulan Syaban ini kita mulai nyicil. Nyicil untuk apa Ustazah? Untuk paham artinya. Bagi ibu-ibu, teman-teman, baik itu yang online maupun yang offline, yang sudah mengerti bahasa Arab, ya Masya Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang paham dengan bahasa Al-Quran itu ibu-ibu, ketika membaca Al-Quran, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, maka membacanya dengan renungan, dengan khusyuk. Ya, beda dengan orang-orang yang belum paham bacaan Al-Quran. Maka tugas kita sekarang minimal di bulan Sya'ban ini kita sedikit-sedikit belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Bagaimana Ustazah? Saya nggak pernah baca ya kandungan atau tafsirnya, baca aja terjemahannya, enggak apa-apa. Ya. Ya Allah, saya nanti Ramadan mau berapa kali hataman ibu-ibu targetnya? Berapa hataman? 1. Berapa tuh? 4. Masya Allah, ada yang 4 tuh di belakang. 4 Mbak. 3. Gimana antum? Gini. 4. Berarti 1 pekan sekali ya? Begitu ya? Sepekan sekali. Masya Allah, itu udah bagus tuh 4. Ya. Kayaknya kita jauh deh dari Imam Syafi'i ya ibu-ibu ya. Imam Syafi'i kok bisa ya sehari tuh 2 kali tuh, gimana caranya ya? Ya kan ibu-ibu? Padahal sama loh jamnya, 1 kali 24. Ustazah Imam Syafi'i nggak masak? Yo, nggak tahu kita ya. Tapi Masya Allah loh. Masya Allah, ibu-ibu, yang membedakan antara kita itu bosan atau tidak membaca Al-Quran tuh karena hati kita. Kalau hati kotor, kata Utsman bin Affan, maka kita akan bosan untuk membaca Al-Quran. Ya, kita berbaik sangka Imam Syafi'i dulu hatinya bening. Jadi bacaan Al-Quran beliau itu ketika membaca nikmat. Ya, ditambah Imam Syafi'i kan dulu tinggalnya di mana? Di Madinah, di Mekah yang nggak ada pasar sore Ramadan. Ya. Jadi waktunya nggak habis untuk milah-milih takjil, ya Masya Allah. Difokuskan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya beliau membaca 1 hari dapat berapa hataman Bu Vicky? 2. Kita masih jauh ya dari Imam Syafi'i ya. Alhamdulillah. Nah nanti ibu-ibu di garis bawahi PR ya, PR. Sembari ibu-ibu baca terjemahan Al-Quran, sembari di garis bawahi kalau ada larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran, maka itu termasuk dosa besar. Ya, berzina, riba, itu termasuk dosa besar. Ya, di garis bawahi atau ditulis di buku tulis. Ya, larangan Allah membunuh ayat berapa, surat berapa. Larangan Allah untuk berzina, surat apa, ayat berapa. Larangan Allah untuk ngomongin orang, ya ghibah, ya ada di mana. Larangan Allah untuk apalagi Bu? Menghina. Kita ada kan nggak boleh kan, la yasar qaumun min qaumin. Ya. Itu menghina termasuk dosa besar. Ya nggak boleh. Bully itu nggak boleh. Ya Masya Allah. Dan itu nanti ditulis di halaman berapa, ayat berapa, ya surat apa. Begitu ya ibu-ibu ya. Insya Allah. Karena ngerinya dosa besar, ya ternyata dosa besar juga ada level-levelnya. Jadi ketika kita berdusta kepada teman kita, hukumannya akan berbeda, ya. Lebih-lebih ketika kita berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya bagaimana? Kok bisa berdusta atas nama Nabi itu gimana? Ya, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari begini, Bu. Banyak di antara kaum muslimin, wabil khusus para dai, para da'iyah, para ulama,
yang mereka menyebarkan ilmu, ya, tapi tidak melihat sumbernya yang sahih. Ya, mereka terkadang menyebutkan beberapa sumber dari kitab-kitab gurunya. Ya, dan kita tahu bahwa kitab yang dikarang oleh manusia, ya, selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi salah. Hadis-hadis yang ada itu pun ada banyak yang akhirnya diselewengkan oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan buku-buku atau tulisan yang di situ tidak jelas sumbernya? Ya, kan ada tuh misalnya dari kitab ini ya dikatakan oleh fulan, gitu ya. Dan itu saya rasakan sekali ketika saya mondok di pondok tradisional. Ya, saya merasakan di sana jarang sekali disebutkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ditunjukkan pertama kali adalah katanya fulan. Barang siapa yang mencium tangannya orang alim misal, ya, maka akan diampuni dosanya selama 1 bulan. Ya. Itu kita nggak tahu siapa yang berbicara. Ya. Dan kalau kita belum jelas ya tentang masalah fadail, ini biasanya masuknya dalam bab fadail a'mal. Fadail amal itu keutamaan amal, ibu-ibu. Itu banyak yang akhirnya membuat-buat. Ya. Terlebih-lebih lebih ngeri lagi sebenarnya kalau fadilah amal ini, keutamaan amal soleh ini dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan hadis, ketika beliau bersabda, maka rentetan para perawinya itu semuanya harus thiqah. Apa itu thiqah? Thiqah itu terpercaya. Masya Allah. Jadi kita berterima kasih Bu Eko kepada para sahabat Nabi, Masya Allah ya, radhiyallahu anhum jami'an, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama yang masih lurus jalannya sampai kepada kita hadis-hadis sahih. Ya, karena banyak di luaran sana beredar hadis-hadis palsu. Dan masalahnya kita ibu-ibu ikut-ikutan nge-share hadis palsu. Contoh hadis palsu nih, nanti hati-hati nih, mau datang Ramadan biasanya muncul broadcastan. Apa isinya? Hah? Bukan Yesus Saban yang mau barang siapa yang bermaaf-maafan di awal bulan Ramadan atau barang siapa yang memberitahu kepada kaum muslimin bahwa akan datang bulan Ramadan maka dijauhkan dari api neraka, biasanya kayak gitu. Itu broadcast di akhir penghujung Sya'ban. Ya, hati-hati. Maka kita nggak boleh ikut-ikutan share sebelum hadis itu jelas apakah sahih, apakah dhaif, apakah maudhu', apakah mungkar atau hasan. Hasan ini para ulama mempermasalahkan apakah boleh di-share atau tidak. Apakah boleh diambil sumbernya atau tidak. Maka ada yang namanya hasan sahih li ghairihi. Ya, hasan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, maka itu benar. Jadi Masya Allah ilmu hadis ini adalah ilmu yang luar biasa bagus, Bu. Saya doakan semoga ibu-ibu di sini ya kapan-kapan bisa belajar ilmu hadis. Amin. Saya itu mikir-mikir kalau mau ngajarin ilmu hadis di sini, Bu. Dengan usia yang beragam, ya khawatir nanti banyak kata-kata karena di ilmu hadis tuh loadingnya harus cepet ya. Nah, jadi ada satu kitab, Bu Suatun, mungkin nanti Hasanah mau suatu hari mau mengadakan daurah, ya. Tapi harus kuat itu, ibu-ibu, loadingnya harus cepat ya. Itu ada kitab bagus sekali namanya kitab Baiquniyah, Mandumatul Baiquniyah. Itu salah satu kitab rujukan untuk para penuntut ilmu dalam mempelajari ilmu hadis. Kenapa Ustazah kok ilmu hadis perlu dipelajari? Agar kita tidak sembarangan menerima hadis. Ya. Kita paham, oh hadis sahih itu cirinya begini gitu ya, Bu. Ibu-ibu tahu, hadis-hadis yang palsu itu rata-rata bisa kita lihat dari hanya kita membaca saja. Maksudnya kita membaca isinya itu, wah ini kayaknya palsu ini. Ya. Musoyo nyium tangannya orang alim, katanya dosanya diampuni sebulan. Ya, itu kan di luar nalar. Gimana ibu-ibu?
Itu ada, dan itu menisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Maka barang siapa, kata Rasulullah, yang dia berdusta atas nama Nabi, sukanya bawa-bawa hadis palsu, sukanya bawa-bawa hadis apa Bu? Lemah, sukanya bawa-bawa hadis maudhu'. Sekarang belajar tuh dikit-dikit tuh. Maudhu' itu palsu, dhaif itu lemah. Dikit-dikit belajarnya ya. Mungkar itu yang memang diingkari. Sahih ini yang kita ambil adalah hadis sahih. Hasan di bawahnya sahih. Hasan li ghairihi lebih atas daripada hasan, antara sahih dan hasan. Maaf. Ya, dari atas dulu ya, sahih. Sahih itu paling atas. Hasan li ghairihi. Hasan. Sudah? Pun nanti yang nggak boleh diambil nih yang dhaif, maudhu', mungkar, matruk. Ini yang nggak boleh nih, ya. Dan masalahnya hadis-hadis yang tidak sahih itu banyak. Apa Bu? Banyak. Sampai-sampai para ulama yang masih punya pemahaman yang lurus sesuai dengan pemahamannya Nabi kita Muhammad SAW, mereka membukukan kitab ahadisul maudhu', hadis-hadis palsu dibukukan sendiri. Hadis-hadis dhaif dibukukan sendiri. Tujuannya untuk apa Mbak Mia? Tujuannya apakah untuk dipelajari kemudian diamalkan? Tidak. Tapi tujuannya agar masyarakat tahu bahwa hadis-hadis yang palsu itu bentuknya begini nih. Mereka mengumpulkan sengaja. Ya Masya Allah. Jadi jasa para ulama itu luar biasa ibu-ibu. Ya, kalau kita lihat Imam Bukhari Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau itu aslinya dari Uzbek. Uzbek itu orang A'jam, bukan orang Arab. Itu negara tempatnya Imam Bukhari. Ibu-ibu tahu Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hafalan yang kuat. Sehingga beliau Masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk banyak belajar dan menghafal hadis-hadis beserta sanadnya. Masya Allah. Gimana kata Bu Ida, sanad itu apa Ustazah? Gitu ya Bu Ida ya. Gini, hadis itu kan ada matannya. Matan itu isinya Bu. Ada sanadnya. Sanad itu yang sampai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari itu Bu Lisa, ya. Misalnya ada hadis 2 lembar, ya 2 lembar. Matannya hanya 2 baris. Masya Allah tahu ibu-ibu, Imam Bukhari dari awal sampai akhir an-annya nggak ketukar-tukar. Masya Allah. Makhluk apa itu ya? Masya Allah, Allahumma barik. Dan ibu-ibu tahu itu Imam Bukhari bukan orang Arab, orang A'jam. Berarti dari sini kita berharap kepada Allah, semoga suatu hari kelak, saya berdoa ini, merinding ini saya berdoanya ya, akan Allah munculkan dari Jogja ini ulama-ulama seperti Imam Bukhari. Amin. Ya amin. Jadi nggak boleh berputus asa ya Bu. Ustazah kita ini orang A'jam, bukan orang Arab. Gimana masa ngapalin hadis itu? Imam Bukhari bukan orang Arab. Ya beliau orang A'jam. Sampai orang Uzbek itu ya kalau pas lagi umroh mereka tuh bangga gitu ya. Sambil bagi-bagikan makanan mereka mengenalkan, kami Uzbek dari negerinya Imam Bukhari. Kami Uzbek gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Karena mereka paham bahwa menjadi seorang imam ya, imam besar muhadis seperti Imam Bukhari itu suatu kebanggaan untuk kaum muslimin. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu Imam Bukhari itu ada yang tidak percaya gitu kalau Imam Bukhari itu hafal hadis dengan sanadnya yang dari atas sampai bawah. Maka diadakan suatu hari ujian. Pernah dengar kisah ujiannya Imam Bukhari? Didatangkan para ulama kemudian membacakan sebuah hadis dengan sanadnya lengkap. No, diacak-acak. Kata Imam Bukhari, salah, harusnya begini, salah, harusnya begini. Masya Allah. Kita hari ini ya Bu, hari ini. Lihat ada ustadz, ya Masya Allah. Atau ulama yang hafal atau anak penghafal Quran 30 juz misalnya. Yang hafal ayat ini ada di atas, ayat ini ada di bawah. Ayat ini ada di halaman sekian. Ya, samping sana, samping sini. Itu juga kita takjub.
Masya Allah, nggih mboten? Masya Allah ya luar biasa hafalannya. Lah bagaimana Imam Bukhari? Masya Allah, Masya Allah. Maka Masya Allah, jazahumullahu khairan. Ya, kita banyak doakan para ulama, ibu-ibu. Ya, Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para ulama, ya guru-guru, para syekh, ya termasuk Imam Bukhari. Karena jasa beliau itu luar biasa. Sampailah hadis-hadis sahih kepada kita hari ini. Ada Kitabul Jami', gitu kan? Kitab Sahih Imam Bukhari, Kitab Sahihul Muslim. Ada yang sudah punya Kitab Sahih Imam Bukhari? Boleh angkat tangan? Bu Fikri punya yang mana? Hah? Muslim. Bu Uswatun? Kan kakak beradik kalian yang melengkapi Bukhari nanti ya. Sada ini? Tuh, sada ini udah lengkap tuh Bukhari Muslim. Sudah baca halaman berapa, Bu? Berjilid-jilid atau yang ringkasan? Ringkasan ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan untuk selesai dalam membacanya. Masya Allah. Dan ternyata Bu, subhanallah, yang namanya ilmu Allah itu begitu luas. Imam Bukhari, Imam Muslim sudah membuat, Masya Allah, dan membukukan hadis-hadis sahih. Ternyata ada hadis-hadis sahih yang luput dari mereka. Dan ini menunjukkan ketidaksempurnaan seorang makhluk. Coba, kayak mana tuh Imam Bukhari, Masya Allah ya, belajar ya ibu-ibu, Masya Allah sudah mengumpulkan ya hadis sahih itu begini. Imam Muslim sudah mengumpulkan hadis sahih seperti ini. Tapi ternyata masih ada tuh hadis-hadis yang sahih tapi Allah luputkan dari mereka berdua. Dan ada seorang ulama dari Yaman yang bernama Syekh Muqbil rahimahullahu taala, namanya Muqbil bin Hadi. Beliau punya bukunya hadis-hadis yang sahih tapi tidak ada di Imam Bukhari dan tidak ada di Imam Muslim. Masya Allah, Masya Allah, keren sekali. 1 jilid. Ya. Dan ibu-ibu tahu ceritanya Syekh Muqbil ini disebutkan oleh murid-muridnya ketika beliau menceritakan kisah hidup beliau yang diceritakan oleh ibunya. Dulu waktu kecil Syekh Muqbil ini Masya Allah aktifnya luar biasa. Tahu aktif anak laki-laki kayak mana? Ngelus dada. Ya. Kemarin waktu kami ke Purbalingga, ya putra kami, ya Hamzah itu ndak ikut. Memang kita sudah sounding, mau ikut ndak? Ndak ikut. Oke. Sama kakak-kakaknya di rumah. Pulang-pulang pada laporan, Umi, ini dipatahkan, ini dibeginikan, ini nana. Masya Allah. Tahu ibu-ibu, kalau anak-anak kita tuh bertingkah pola, kenapa? Agar cari perhatian kalau kita orang Indonesia. Ternyata itu sarana untuk kita banyak mendoakan dia. Syekh Muqbil, dulu ibunya, kata Syekh Muqbil, beliau bercerita kepada murid-muridnya, dulu ibuku, umiku tuh kalau saya bertingkah pola, kata beliau, ibuku selalu bilang, Allah yahdik. Tahu Allah yahdik? Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu, ya sambil ngelus dada kali ya. Allah yahdik gitu ya. Allah yahdik. Saya hari ini Bu, ya, mengucapkan Allah yahdik ditiru sama Hamzah. Ya. Allah yahdik, kata Hamzah, Allah yahdik, amin. Masya Allah. Atau kadang Anda belum bilang Allah yahdik, Allah amin, kata. Sebentar belum selesai ini doanya ya. Masya Allah. Lihatin, Masya Allah sabarnya ibunya Syekh Muqbil, Masya Allah. Dan Allah mengizinkan Syekh Muqbil menjadi ulama besar ibu-ibu. Masya Allah. Jadi kita itu kadang malu ya. Jadi PR-nya Bu, PR lagi. Kalau ibu-ibu menemukan tingkah pola anak-anak, nanti ketemu anak-anak, ya semoga sih nggak ada tingkah pola yang aneh-aneh, ya. Maka ucapkan yang paling pendek tuh doa itu, Allah yahdik, gitu ya. Biasanya ibu-ibu ngapain? Kan kalau doanya kayak ibunya Imam Sudes kan kepanjangan. Semoga Allah jadikan kamu imam di Masjidil Haram, panjang kan? Tapi kalau Allah yahdik, nah itu kan pendek. Ya, nanti anaknya tanya, apa Allah yahdik? Semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Nggak usah kita sakit hati kalau anaknya bilang ke kita Allah yahdik, amin gitu ya. Berarti kita dapat doa dari anak kita. Ya Masya Allah. PR ya Bu Lisa ya, nanti dikerjakan. Jadi kalau anaknya bertingkah pola Allah yahdik. Ustazah, kalau suami kita bertingkah pola boleh nggak kita doakan Allah yahdik? Ya boleh juga. Ya. Kan semoga Allah berikan petunjuk kepadamu. Ya semoga dengan doa kita terus Allah solikan suami kita, Allah solikan anak-anak kita, begitu kan Bu? Masya Allah, Allah yahdi dia. Tapi nanti beliau tersinggung nggak Ustazah? Kan doa atau Allah yahdina, semoga Allah berikan petunjuk kepada kita, begitu ya. Baik, jadi Syekh Muqbil ini Masya Allah ya ibu-ibu, seorang ulama besar, ya Masya Allah ulama hadis.
di mana beliau para ulama hadis ini Masya Allah mereka itu bagian dari hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Ya Masya Allah. Kalau tidak ada mereka, ya tidak ada para ulama hadis, tidak ada sahabat yang menjaga kemurnian hadis, bisa jadi sampai kepada kita itu tinggal hadis-hadis palsu. Ya, tinggal hadis-hadis yang kualitasnya tidak sahih. Ya, maka kita doakan para ulama kita, termasuk ya mendoakan para sahabat yang sudah mendahului kita. Kan ada tuh dengan sebuah doa apa? Radhiyallahu anhum jami'an. Jadi kalau kita menyebut nama An Abi Hurairah, ya doakan radhiyallahu anhu. Kalau kita menyebut para ulama, syekh siapa, ustadz siapa, orangnya sudah meninggal dunia, maka kita doakan rahimahullahu ta'ala. Kalau orangnya masih hidup, ya ada ulama masih hidup, kita doakan hafidhahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Kalau perempuan, hafidhahallah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Dan itu bagian dari adab kita sebagai seorang murid kepada guru-guru kita. Ya, Masya Allah, ini sesuatu yang gak ada di pelajaran formal nih. Yang mendoakan guru kita baik ketika guru kita masih hidup ataupun guru kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Tetap kita doakan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ibu-ibu, bagaimana caranya agar, ini penting nih, yang sampai kepada kita itu adalah hadis-hadis yang sahih. Maka di antara caranya adalah dengan belajar dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara doa dan ikhtiarnya itu diseimbangkan. Ya. Kita berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, gitu kan? Ya Allah, tunjukkan yang hak itu hak, hadisnya yang sahih itu sahih, dan berikanlah kepada kami untuk mengikutinya. Serta ya Allah, tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, yang dhaif itu dhaif, ya. Dan berikanlah kepada kami kesempatan untuk menjauhinya. Karena zaman sekarang tuh ibu-ibu, ya tantangan kita itu broadcastan. Nggih mboten? Kita itu seringkali latah ya. Pengennya kita nge-share yang baik-baik. Tapi ternyata yang kita share tuh hadisnya belum jelas. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang latahan. Di skip dulu sebentar, ya ditahan dulu sebentar. Kita cari, ya di Mbah Google lah. Kan sekarang banyak tuh. Hadis ini nih sahih apa enggak? Muncul biasanya hadis ini tidak sahih derajatnya. Sudah, kita delete dan tidak kita share. Kenapa? Karena kalau kita ikut-ikutan nge-share hadis-hadis yang palsu, kemudian teman kita ikut nge-share lagi kepada yang lain ikut nge-share lagi, sehingga banyak di antara yang kita share itu mengerjakan apa yang kita bagi, maka kita terkena dosa jariah. Dan sungguh dosa jariah itu adalah dosa yang menakutkan. Ya, kita nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan dosa, dapat aliran dosanya. Ya, sebagaimana pahala jariah itu adalah sesuatu yang membahagiakan, ya, karena kita juga nggak ngapa-ngapain, ya kita dapat pahalanya. Ya, yang punya rumah tahfidz, ya nggak baca Al-Quran, ada anak-anak di situ membaca Al-Quran, dapat pahala, Masya Allah. Jadi kalau pahala jariah itu membahagiakan, kalau dosa jariah itu menyakitkan. Ya, subhanallah. Jadi kita belajar memilah dan memilih. Dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kesempatan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sudah? Yang kedua, pertama berarti tadi berdoa dulu. Doa dulu deh. Pertama doa. Kedua belajar. Datang ke majlis ilmu. Yang namanya datang ke majlis ilmu itu tidak satu pekan sekali, ibu-ibu. Setiap saat. Ingat bahwa hati kita itu butuh makanan. Kalau kita nggak minum, nggak makan, satu hari aja lapar, maka hati kita pun lapar kalau nggak dikasih makanan. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, nutrisi terbaik itu adalah ilmu. Maka datangilah majlis ilmu. Karena sesungguhnya ketika kita mendatangi majlis ilmu, Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Dan Allah berikan ketenangan hidup kepada kita. Subhanallah. Ketenangan hidup itu ada di mana? Ada di majlis ilmu. Ya, Masya Allah. Yang ketiga, ibu-ibu,
cari guru yang akidahnya lurus. Ini penting banget nih. Cari guru yang akidahnya nggak menyimpang, nggak menyesatkan. Gimana carinya Ustazah? Yo minta sama Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku guru-guru yang benar, guru-guru yang lurus, yang bukan hanya akidahnya lurus tapi juga adabnya bagus. Ya, karena zaman sekarang itu, masya Allah ya ibu-ibu, diuji, ya termasuk ujian yang Allah berikan. Subhanallah, ada para penghafal Al-Quran 30 juz, para ulama, para ustadz misalnya ya, di sebuah pondok pesantren, ternyata mereka melakukan dosa besar kepada murid-muridnya. Itu ada. Berarti kan adabnya nggak bagus, ya. Dan ngeri-ngeri sedep zaman sekarang itu ibu-ibu, kalau kita mau menitipkan anak kita kepada seorang guru, maka minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah carikan untukku guru yang bagus, ya. Guru yang akidahnya lurus. Kenapa saya tekankan guru yang akidahnya lurus? Karena kehidupan kita ini banyak sedikitnya dipengaruhi oleh lingkungan, ya, oleh guru-guru kita. Ibu-ibu masih ingat ketika masa-masa di SMP atau SD, masih ingat ada mungkin guru-guru yang mohon maaf yang terlalu keras gitu ya. Kalau berkata mohon maaf ya, ada kesebut tuh hewan-hewan ya, misal contoh. Ada guru yang masya Allah lembut, adabnya bagus. Kira-kira ibu-ibu, kita menyenangi guru yang mana? Yang adabnya bagus, ya kan? Maka fitrahnya manusia ini, kita nih, fitrahnya kita itu akan mengikuti sesuatu yang baik. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha baik, yang akan memberikan apa yang kita minta. Maka minta kepada Allah, ya Allah di zaman yang kita itu nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya Allah berikan kepadaku guru yang akidahnya lurus. Dan tidak semuanya ibu-ibu saya infokan yang menghafal Al-Quran, ya misalnya pondok-pondok pesantren Al-Quran, itu enggak semuanya akidahnya lurus, ya tidak semuanya akidahnya lurus. Maka kita minta sama Allah, Ustazah, yang akidahnya lurus itu akidah yang seperti apa? Akidah yang mengikuti apa-apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditambah, tidak dikurang, sudah cukup. Ya, begitu ya ibu-ibu. Masya Allah. Yang keempat, ya, agar kita dijaga oleh Allah, tidak ikut men-share hadis-hadis yang palsu, milikilah komunitas yang baik, baik itu di dunia nyata maupun di sosial media. Karena banyak atau sedikitnya teman-teman kita di sosial media dan di dunia maya ini akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan dari mereka. Gimana ibu-ibu? Termasuk share-sharean itu. Kalau kita bertemannya dengan yang hobinya suka membuli, ya maka lambat launnya kita juga suka membuli. Karena di grup itu kan macam-macam tuh. Ya. Zaman sekarang tuh ngeri kan, Bu? Atau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang di situ yang dibicarakan wanita, laki-laki, ya. Maka lambat laun, ya subhanallah, yang namanya hati kita itu berbolak-balik. Lambat laun kita ikut-ikutan juga sama mereka. Ya. Jadi carilah komunitas ya yang baik. Ya. Baik kita sedang berada di dunia nyata ataupun di dunia maya, minimal. Ibu-ibu kalau satu grup dengan orang-orang yang baik, yang di-share itu apa ibu-ibu? Ceramah. Ya, flyer kajian, gimana? Nah itu manfaatnya untuk kita. Ya, jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah teman kita justru yang akan mempengaruhi kehidupan kita semakin jauh dari Allah. Ya, teman kita yang akhirnya menyeret kita ke jurang neraka. Teman itu pengaruhnya sangat besar. Dia bisa membawa kita ke dalam surganya Allah, biidznillah taala, menjadi syafaat bagi kita. Yang kedua bisa menyeret kita ke dalam api neraka. Ya, sebelum kita menyesal, maka mintalah kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pertemanan itu nanti di akhirat ada yang nanti bermusuhan. Ya. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum bertengkar gitu ya. Kecuali orang-orang yang memang Allah Azza wa Jalla berikan rahmat. Ya. Maka perlu bagi kita ibu-ibu hati-hati dalam berkomunitas. Kalau mau masuk grup, hati-hati. Zaman sekarang ini ibu-ibu terkadang kalau yang pakai Telegram ya, kita nggak masuk grup tapi dimasukkan ke grup trading. Pernah ada? Kita nggak masuk itu. Kok ada grup trading? Itu grup apa tuh biasanya? Grup penipuan apa ya? Itu kan nanti
dipancing tuh. Sebenarnya itu mereka sudah membuat jejaring itu. Ya, jejaring dan grupnya grup mereka. Ya, kita dimasukkan di situ nanti udah ada yang pernah nyoba ini nanti uang masuk sekian, uang masuk. Oh, itu enggak usah, Bu. Enggak usah diikuti. Ya. Itu seperti apa tuh? Bukan judi online, seperti apa sih itu? Saham ya itu. Yang trading itu saham. Tapi kita nanti perputaran di situ gitu ya. Nah, kalau kita nggak jelas, ibu-ibu nggak jelas dengan siapa kita ikut, ujuk-ujuk dimasukin, mending kita keluar. Ya, karena zaman sekarang itu zaman di mana orang ya mendapatkan uang sudah tidak lagi melihat mana yang halal, mana yang haram. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik, waghnina bifadlika amman siwa. Baik. Yang kelima, ibu-ibu, luangkan waktu kita untuk membaca. Ini penting banget agar kita tidak terjerembab ya ke jurang neraka ya dengan mengkonsumsi hadis-hadis palsu. Banyak baca. Apa yang kita baca hadis-hadis sahih. Ya, kita baca seperti tadi Ustazah ini punya kitab Imam Bukhari, ya Masya Allah, ditarget tuh Ustazah sehari berapa halaman gitu dibaca. Ya. Jadi kita tahu, oh hadis sahih itu yang seperti ini toh isinya. Ya, nanti kalau sudah selesai hadis sahihnya selesai, boleh ibu-ibu baca hadis dhaif itu apa saja, ragamnya, bentuknya seperti apa. Bukan untuk kita mengamalkannya, tapi untuk kita berjaga-jaga. Jadi boleh. Ya, ketika Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, apa yang termasuk bagian dari dosa besar? Itu kan Mu'ad bukan untuk melaksanakan dosa tersebut, tapi untuk berjaga-jaga agar tidak masuk ke dalam dosa besar. Ya, jadi ini diperbolehkan. Banyak membaca ini bagian dari hobinya para ulama, ibu-ibu. Ya, tapi bukan nyekrol HP ya. Yang dibaca itu buku, kitab. Ya, para ulama tuh dulu mereka kalau membaca buku itu sampai berjam-jam. Ya, Masya Allah. Mereka waktunya barokah. Masya Allah. Bahkan mereka itu tidak mau menghabiskan waktu mereka untuk hanya sekedar makan. Ya, zaman kita sekarang orang kulineran menghabiskan waktu. Para ulama, ya, mereka menghabiskan waktunya untuk menelaah, untuk membaca, untuk membuat karya-karya ilmiah. Ya, subhanallah. Dan kita minta kebarokahan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang memberikan kebarokahan waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih ibu-ibu. Baik. Faidah apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Apa faidah terakhir? Faidahnya adalah berhati-hati dalam berbuat, dalam berucap yang ada kaitannya atau yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berhati-hati. Berhati-hati dalam berbuat, dalam berucap. Ya, apalagi ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita perbuat itu disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka hati-hati. Ya. Boleh kita berbuat baik, boleh kita mengamalkan suatu amal saleh dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan semua pembahasan yang ada di kehidupan kita semuanya sudah dijelaskan. Sampai-sampai buang hajat itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, sempurnanya Islam itu sampai buang hajat saja dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di agama lain tuh nggak ada, Bu. Ya, pembahasan adab-adab buang hajat kan nggak ada. Di kita, di agama kita yang mulia ini diajarkan bagaimana buang hajat, bagaimana agar buang hajat itu jadi ibadah. Masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri, baca doa, bikin toilet jangan menghadap ke arah kiblat. Semua ibadah. Masya Allah. Keluar dari toilet kita baca doa. Masya Allah. Semuanya bernilai ibadah kalau kita tahu ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama ya orang-orang yang dia diberikan ilmu oleh Allah dan yang tidak diberikan ilmu? Beda tentunya. Kenapa? Karena orang yang diberikan ilmu ini dia akan berusaha menjadikan waktu demi waktunya, menit demi menit ya, detik demi detiknya untuk menanam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang nggak berilmu menghabiskan waktunya untuk apa zaman sekarang, ibu-ibu? Untuk berada di mana? Ibu-ibu
berada di sosial media. Pindah dari satu apa Bu? Satu aplikasi ke aplikasi berikutnya. Subhanallah. Di zaman kita tantangannya berat. Ya, beratnya di mana Mbak Ola? Beratnya di HP ini. Ya. Dan ini minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jangan menjadikan ya HP ini fitnah bagi kita, terutama pada bulan Ramadan. Ya, Masya Allah ya, saya itu pernah menemukan salah satu akhwat, Masya Allah ya. Ini di bulan Sya'ban ini sebelum Ramadan tuh beliau woro-woro. Saya termasuk yang dapat jabriannya. Ya, isi jabriannya begini. Mohon maaf untuk 1 bulan ini saya off dari sosial media, disebutkan jika ada yang darurat ya bisa segera menghubungi saya di nomor ini. Jadi mungkin tidak tahu beliau ganti nomor atau apa, saya nggak paham. Yang jelas beliau mempensiunkan dini sejenak ya. Atau kalau pengen lebih aman, ibu-ibu pakai HP zaman dulu itu, yang HP-nya cuma bisa SMS ya. Saya yakin kita sudah nggak tertarik lagi tuh. Apanya yang mau dibuka ya? WA nggak ada ya kan? Ada SMS, tapi siapa juga yang mau SMS kita ya kan? Iya kan? Ada SMS tapi siapa yang mau SMS kita? Ya paling nanti telepon dari suami, "Beb, pulang." Ya. Subhanallah. Masih ada nggak orang jualan kayak gitu ya? HP kayak gitu. Oh, masih ada Bu Vicky. Masih bisa dipakai itu. Mari kita pindah ke sana Bu Vicky. Agar lebih khusyuk menghadapi Ramadan. Masya Allah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang kelak dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang lurus, ilmu yang benar, yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang gemar datang ke majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan anak keturunan kita, dan semoga kelak Allah masukkan kita semuanya ibu-ibu ke dalam syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma hdina wa saddadna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.